Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah ya, puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat kembali bertemu dalam pertemuan yang kedua mata kuliah bimbingan konseling Islam. Nah, adik-adik mahasiswa sekalian, tentunya dalam pertemuan ini kita akan membahas sesuai dengan RPS kita, yaitu tentang konsep dasar dan ruang lingkup bimbingan konseling Islam. Ya, jadi pada pertemuan yang lalu, di pertemuan pertama, kita sudah bahas mengenai kontrak perkuliahan, dan ini kita akan melanjutkan mengenai konsep dasar dan ruang lingkup bimbingan konseling Islam. Nah, baik, dengarkan dengan seksama. Tentunya dalam pertemuan ini kita harus memahami dan mengetahui capaian pembelajaran. Ya, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu menjelaskan pengertian bimbingan konseling Islam yang pertama, kemudian yang kedua yaitu menjelaskan ruang lingkup tujuan dan manfaat bimbingan konseling Islam. Jadi dua capaian pembelajaran ini harus bisa kalian pahami bersama. Ya. Nah, kemudian dalam pengertian bimbingan konseling Islam, kita lihat sendiri bahwasanya bimbingan konseling Islam adalah proses yang komprehensif secara menyeluruh untuk membantu individu mengembangkan potensi diri secara optimal berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, tentunya dalam program bimbingan konseling ini sendiri yang kalian pahami itu berada di lingkungan sekolah, ya kan? Nah, di lingkungan sekolah itu kalian juga harus bisa bersinergi nantinya dengan guru BK, guru mata pelajaran, dan juga wali kelas. Untuk apa? Untuk bisa membantu perkembangan peserta didik agar bisa lebih optimal. Nah, tentunya dalam bimbingan konseling ini juga ada pendekatan secara holistik, ya, yaitu mengintegrasikan pendekatan psikologis dan spiritual. Kita tentu memahami, ya, mengintegrasikan itu merupakan konteks yang sangat baik, ya, apalagi tentang hubungan antar psikologis dan juga spiritual, yang pastinya juga berlandaskan ajaran Al-Quran dan juga hadis. Nah, fokus utamanya adalah jika peserta didik memiliki suatu masalah, kita fokus juga bisa menyelesaikannya secara masalah pribadinya, sosial, dan juga pendidikan. Agar apa? Agar mampu peserta didik bekerja secara optimal. Bekerja yaitu seperti mendefinisikan dirinya, kemudian juga memahami konteks ataupun konsep yang ada pada dirinya, perkembangan minat dan bakatnya, seperti itu. Ya, kemudian bimbingan berlandaskan syariah untuk kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, begitu dia. Kemudian ada ruang lingkup bimbingan konseling. Ya, kita ketahui bersama ruang lingkup bimbingan konseling Islam ini ada 4, meliputi tentang orientasi diri, pemberian informasi, layanan konseling sampai pengembangan diri. Kemudian dalam orientasi diri ini membantu individu menemukan arah hidup sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian pemberian informasi ini menyediakan wawasan Islami untuk pengambilan keputusan tentunya. Nah, layanan konseling itu juga bisa kita berikan, yaitu berupa pendampingan individu mengatasi masalah dengan solusi yang syar'i, tentunya secara syariat Islam, ya. Pengembangan diri itu juga sangat penting untuk mendorong pertumbuhan potensi secara berkelanjutan yang ada pada diri mereka. Nah, dalam landasan dan prinsip bimbingan konseling Islam, tentunya landasan utama yaitu adalah Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama. Jadi konsepnya itu hisbah, ya, yaitu adalah nasihat yang halus sesuai yang dicontohkan oleh sang Nabi, Nabi Muhammad SAW. Dalam prinsip bimbingan tentunya ada rahmah, yaitu kasih sayang, kemudian hudan, yaitu sebuah petunjuk atau penjalan, kemudian syifa, yaitu penyembuhan bagi jiwa dan raga mereka. Nah, seperti itu. Jadi dalam konteks landasan ini juga hal yang utama, ya, baik secara utama maupun prinsip bimbingan itu sendiri. Dalam tujuan bimbingan konseling Islam tentunya itu ada 4. Yang pertama itu secara pemahaman diri, pengambilan keputusan, kesejahteraan holistik, dan juga pencegahan perilaku yang menyimpang. Nah, yang pertama itu pemahaman diri. Tentunya kita juga bisa membantu individu memahami potensi sesuai dengan fitrah Islam. Artinya apa? Bahwasanya dia adalah memiliki potensi yang baik
karena fitrahnya adalah bersih, begitu. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Kita juga bisa membantu mengarahkan peserta didik kepada keputusan yang baik ya, secara syariat dan juga kemaslahatan untuk dirinya maupun untuk lingkungan di sekitarnya. Kemudian kesejahteraan holistik juga meningkatkan kesejahteraan emosional, sosial, dan juga spiritualnya. Nah, dalam pencegahan perilaku menyimpang juga ini sangat penting ya, untuk mencegah kenakalan remaja. Nah, itu dia juga sangat penting. Nah, dalam manfaat BKI ini bagi sang individu, itu bisa konteksnya seperti penyelesaian masalahnya, peningkatan spiritualnya, pembentukan karakternya, sampai dukungan keberhasilan mereka. Nah, tentunya ini dibingkai dalam mengatasi tantangan yang ada pada pribadi maupun sosial mereka. Ya. Nah, kalau manfaat BK Islam ini bagi lingkungan pendidikan, tentunya itu ada 4 komponen secara kualitas pembinaan siswa, dukungan guru, pencegahan kenakalan, sampai penguatan nilai. Nah, tentunya seluruhnya ini tuh dibingkai dengan sangat baik agar peserta didik itu bisa lebih optimal, ya, bisa lebih optimal dalam hal mengenali minat dan bakat mereka, begitu. Nah, ini bisa dicontohkan ya dalam implementasi bimbingan konseling Islam, bahwasanya bimbingan konseling Islam itu juga dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk layanan dan program yang terintegrasi. Nah, di mana layanan konseling individual nantinya maupun kelompok bisa berbasis nilai Islam. Ya, kemudian program peningkatan nilai Islami itu seperti disiplin sholat, kemudian jujur, kemudian sopan santun itu bisa dikembangkan di lingkungan sekolah, yaitu melalui penguatan karakter. Nah, kemudian pendekatan dakwah dalam konseling juga sangat penting ya untuk membimbing ke jalan yang benar. Artinya apa? Mengikuti sunnahnya Nabi. Nah, begitu. Nah, di sini tentunya peran konselor itu sebagai muhtasib ya. Muhtasib itu adalah orang yang penuntunnya yang bisa memberikan nasihat maupun bimbingan. Nah, seperti itu. Nah, tantangan dan peluang dalam bimbingan konseling Islam tentunya yang tantangannya itu ya, kompleksitas masalah remaja modern seperti saat ini, perubahan sosial yang sangat cepat seperti di media sosial dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kurangnya tenaga konselor yang berkompeten sehingga itu bisa menimbulkan juga masalah. Karena seorang guru BK juga belum tentu dia konselor yang kompeten gitu. Nah, kemudian persepsi masyarakatnya tentunya yang masih kurang tentang pentingnya BKI. Nah, di mana mindset masyarakat sampai saat ini kita lihat bahwasanya BK itu tempat punishment ataupun hukuman bagi peserta didik yang bermasalah ataupun siswa yang bermasalah. Nah, tentunya pasti di sini selain tantangan juga memiliki peluang. Nah, di mana integrasi teknologi, misalnya aplikasi platform online dalam layanan konseling, kita bisa gunakan media sosial untuk bisa membantu motivasi mereka gitu. Kemudian juga adanya penguatan kurikulum pendidikan yang lebih mengedepankan nilai-nilai Islam, kolaborasi antar lembaga keagamaan pendidikan dan juga sosial. Jadi BK ini memiliki peran yang sangat strategis dan sangat penting ya. Nah, jadi kesimpulan dalam pertemuan hari ini adalah konsep dasar dan ruang lingkup bimbingan konseling Islam mencakup pemahaman bahwa bimbingan dan konseling dalam perspektif Islam itu bertujuan untuk membantu individu mencapai kesejahteraan hidup dunia dan juga di akhirat melalui pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. BK Islam ini juga tidak hanya fokus pada aspek psikologis saja, tetapi juga spiritual, moral, dan juga sosial. Dengan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama, jadi ruang lingkupnya itu meliputi apa saja tadi? Layanan mendukung ya, seperti perkembangan individu, aspek kehidupan, kemudian karakter pribadinya, sosial maupun karirnya. Jadi dengan pendekatan yang holistik, berlandaskan kasih sayang, teladan, dan juga hikmah dalam membina akhlak serta membimbing umat menuju kehidupan yang lebih berkualitas. Jadi itu konteksnya dalam nanti di lingkungan sekolah. Oke, terima kasih. Pertemuan kita hari ini sudah sangat luar biasa. Tentunya bagi mahasiswa semuanya dapat mempelajarinya dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.